Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ramdan Fauzi dengan 230 Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan rekayasa aquaculture kolam terpal yang disusun dengan saya sendiri. Itu adalah pendahuluan, yaitu aquaculture adalah usaha budidaya organisme perairan, dan saya memilih kolam terpal yaitu inovasinya budidaya dengan biaya lebih murah dan fleksibel, dan banyak dipakai di daerah dengan keterbatasan lahan ataupun tanah yang sulit untuk ditaruh kolam. Jadi kolamnya itu menggunakan dengan terpal. Adapun keunggulan kolam terpal yaitu yang pertama adalah biayanya yang relatif lebih rendah dibandingkan kolam beton ataupun tanah. Yang kedua, praktis dan mudah dipindahkan. Yang ketiga adalah pengendalian kualitas airnya lebih rendah. Yang keempat adalah resiko penyakit dari tanahnya lebih kecil karena akan dia di dalam terpal tersebut. Yang kelima yaitu cocok untuk di lahan yang sempit. Untuk yang tidak punya lahan ya yang luas gitu bisa menggunakan kolam terpal ini. Adapun ada jenis kolam terpal yaitu kolam terpal di atas permukaan tanah yang menggunakan kerangka bambu atau besi dan terpal. Yang kedua adalah kolam terpal semi permanen. Ini contoh kolam terpal permukaan tanah itu menggunakan bambu, adapun yang menggunakan besi. Yang kedua yaitu ada kolam terpal semi permanen. Itu digali sebagian dan dilapisi terpal. Ini untuk contohnya ini seperti ini. Jadi setengah aja yang digali, lalu setengah laginya itu menggunakan kayu ataupun besi ya. Terus yang terakhir adalah kolam permanen yang kombinasi tembok dan terpal sebagai lapisan dalam. Ini untuk contohnya ya, menggunakan beton lalu dilapisi kalau terpalnya. Ini kalau jenis kolam terpal permanen. Adapun tahapan rekayasa kolam terpal yaitu yang pertama menentukan lokasi, yaitu dekat dengan sumber air, lalu dekat dengan pembuangan dan tidak mudah tercemar airnya ataupun lingkungannya. Yang kedua yaitu membuat rangka ataupun kerangkanya untuk terpal tersebut agar terjadi bagus dan sesuai. Yang ketiga yaitu memasang terpal sesuai ukuran yang sudah ditentukan melalui kerangka bambu kayu tersebut. Terus yang keempat yaitu menambahkan saluran masuk dan saluran keluar air. Adapun untuk pembuangan air seperti ganti air ataupun kotoran dari feses ataupun sisa makanan dan masuknya air untuk menggantikan air yang sudah dibuang. Yang terakhir yaitu sterilisasi kolam, yaitu dicuci, dikeringkan, diisi air lalu diendapkan airnya selama beberapa hari. Adapun pemilihan komoditas yaitu yang paling sering ditemukan yaitu adalah paling lele. Karena lele di Indonesia ataupun di Serang ini ya paling banyak diminati oleh warga masyarakat karena enak aja gitu dengan kumisnya itu. Dan kedua ada nila, gurame, patin, dan hias tertentu. Nah, adapun manajemen pemeliharaan yaitu kualitas air dengan menjaga DO, pH, dan suhu. Terus yaitu pakan pelet sesuai umur dan sesuai proteinnya. Yang ketiga yaitu pengendalian hama atau penyakit, gunakan probiotik ataupun penggantian air secara teratur. Yang terakhir yaitu adalah panen sesuai ukuran, dan ya biasanya kalau untuk lele itu ukuran, adapun yang dari bobot juga. Yang terakhir adapun tantangan dan solusi, yaitu masalahnya adalah bau, kualitas air cepat turun, dan bocor.
Kalau untuk solusinya yaitu ya ganti air rutin, tambah aerasi, terus periksa kondisi terpal, lalu gunakan filter atau bioremediasi, misalnya dengan tanaman air. Tipenya itu kalau terpal adalah Indonesia Horticultur yang ekonomis dan fleksibel, cocok untuk usaha skala kecil menengah sampai menengah ke atas. Perlu rekayasa desain manajemen air dan pakan agar hasil dengan optimal. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.